Ya, saudara, kita masih bicara soal PPKM darurat yang akan mulai berlaku besok dan sudah diumumkan kemarin oleh 3 menteri. Masih ada Kang Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Ada Profesor Zulfikar Amir, masih bergabung, guru besar bidang sosiologi bencana dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, yang sekarang berada di Bandung, Indonesia. Mas Heri Trianto yang juga sejak tadi bergabung, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Mas Heri, saya termasuk yang sama Profesor Zulfikar. Saya pikir tadinya nggak akan ada mal ditutup sampai jam 5 sore. Saya khawatir kalau mal masih dibuka. Kemudian work from home-nya masih beberapa persen, 75%, belum 100%. Tapi kemudian dipilih oleh Pak Luhut dan seluruh jajaran di pemerintah, sebutlah PPKM darurat yang malnya ditutup dan kemudian WFH-nya juga 100%. Tempat ibadah yang selalu dibanding-bandingkan, kenapa kami nggak boleh beribadah sementara mal buka, akhirnya ditutup juga. Nah, ini menjadi kelegaan bagi saya pribadi karena saya mengalami itu juga di RT RW saya begitu. Nah, hal-hal inilah yang ada harapan bahwa selama beberapa sampai tanggal 20 nanti, ini kalau diterapkan dengan baik saja, kita bisa punya harapan segera turun itu dalam beberapa waktu ya. Nggak diterapkan hari ini kemudian besok terjadi. Tentu kita masih punya waktu. Masyarakat sudah mengerti itu bahwa kita butuh waktu 2 minggu untuk kemudian kita bisa melihat hasilnya beberapa waktu kemudian. Mas Heri, bagaimana ini bisa dilakukan dengan baik? Punishment-nya bagaimana? Sehingga kemudian kita mengerti sanksi-sanksi di masyarakat nih, kalau masih ada yang bandel, rakyat juga bandel sih gitu ya. Saya ngelihat sendiri kadang-kadang keluar dari rumah lupa pakai masker. Kita mengingatkan dari luar begitu, Pak pakai maskernya, jangan jalan-jalan nggak pakai masker. Nah, hal ini masih terjadi. Bagaimana ini semua bisa menjadi satu kesatuan, satu komando sehingga orang mengerti. Kalau nggak dikasih punishment, hukuman, lupa sih rakyat kita. Mas Heri, ini akan gimana jalannya nanti? Iya, memang ini menjadi salah satu pembahasan yang cukup alot dan detail mengenai punishment ini, dan Ya, pemerintah mencari payung hukum mana saja yang bisa dipakai untuk memberikan punishment. Survei kami menyebutkan bahwa kepatuhan masyarakat ini terjadi karena ada punishment gitu. Ya, ini masyarakat Indonesia gitu, dan makanya ya, kemudian ini salah satu yang menjadi pertimbangan uh, menyiapkan punishment dengan mengerahkan lebih banyak para penegak hukum, dalam hal ini TNI dan Polri yang dikerahkan puluhan ribu nantinya di lapangan. Kemudian yang kedua juga memastikan bahwa semua perangkat pemerintah itu bekerja dengan baik dan dengan terkomando gitu. Tidak ya. ada lagi perbedaan-perbedaan atau gap komunikasi terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat ini. Jadi saya ingin melihat judul HL Harian Kompas hari ini yang sangat sederhana gitu. Iya, Intinya dari semua ini adalah di rumah saja dalam 2 pekan, kira-kira gitu. Jadi ini yang harus dipahami dengan lebih mudah kepada masyarakat, bahwa ini memang saatnya untuk menahan diri, berada di rumah saja, dan sampai kondisinya benar-benar terkendali, 17 hari. ya, Memang tidak mudah bagi sebagian masyarakat, dan pemerintah juga sudah menyiapkan jaring pengaman sosial gitu untuk memastikan atau meminimalisir risiko ekonomi gitu terhadap masyarakat dari kelompok rentan ya. secara ekonomi. Nah, ini ada kombinasi saya rasa yang disiapkan dengan perangkat-perangkat yang ada, bahkan sekarang juga tidak ada lagi perbedaan antar pemerintah gitu. Jadi Pak Luhut kemarin menyatakan bahwa semua payung sudah disiapkan, termasuk kepala-kepala daerah yang tidak patuh gitu ya Ya. dengan ketentuan darurat PPKM darurat ini, ada mekanismenya juga sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa ini merupakan pertaruhan yang besar buat kita semua Setuju. ketika kita mendapatkan kasus 24.000 per hari. Ini tertinggi sepanjang sejarah pandemi 15 bulan, Ya, dan saya rasa kita tidak bisa lagi untuk santai-santai gitu, atau kemudian mengabaikan
bahwa situasinya tidak darurat gitu. Ya. Ya inti pemerintah selama ini ingin melakukan pembatasan masyarakat itu dilakukan, dan skalanya sekarang ini adalah skala yang tertinggi, dan diharapkan memang tadi Mas Zulfikar menyatakan kalau 10.000 tidak cukup gitu, harus di bawah 10.000. Iya, nantinya seperti itu. Tetapi dalam 17 hari ke depan ya kita harus realistis gitu. Ya. Sekarang ada sejumlah regulasi-regulasi lagi yang disiapkan. Salah satunya yang nanti malam diumumkan adalah regulasi soal pelaku perjalanan. Oke. Ini yang kemudian juga menjadi titik rentan karena mobilitas itu terjadi dari perjalanan orang ini, dan ini bisa terjadi perpindahan virus itu dengan lebih cepat. Saya rasa demikian, Mas Bayu. Baik, Mas Heri. Kang Diki, Anda cukup yakin bahwa ada payung-payung yang sudah disiapkan untuk pemimpinnya harus kerja sekarang? Kalau enggak, mungkin akan ada teguran sampai kemudian sanksi dari Kementerian Dalam Negeri. Warga diminta simpel saja, diam di rumah 17 hari ke depan. Ini bagian dari upaya kita. Upaya-upaya seperti ini, payung-payung yang sudah disiapkan, kita juga sudah pernah dengar, kalaupun belum maksimal, mudah-mudahan bisa lebih maksimal sekarang. Itu harapan saya secara pribadi juga. Kang Diki, Anda melihat ada titik mana lagi yang mungkin masih bisa ketika ini dimulai selama 17 hari bisa kita perkuat untuk menekan 24.000 kasus dalam satu hari. Itu nggak boleh terjadi sekali lagi. Tidak boleh terjadi sekali lagi. Itu harus kita tekan bersama. Kang Diki. Pertama, memperkuat upaya yang ada ini. Satu hal yang saya lihat untuk implementasi di lapangan yang perlu dilakukan setiap daerah adalah kunjungan ke rumah. Ya. Karena pasien kita, kasus ini prediksi saya 80-85% ada di rumah-rumah yang selama ini belum kita jangkau. Nah, adanya program kunjungan rumah ini sifatnya adalah active case finding. Nah, ini akan membantu yang capaian tadi 500.000 itu, Bang Mas Bayu. 500.000 tes yang disebar di Jawa atau dan Bali ini. Nah, ada disebut kenapa 3T itu namanya 3T dalam upaya preventif. Ada treatment di situ. Itu adalah ketika kita datang ke rumah, kita tahu Anda terpapar. Oke, nggak dites karena beberapa mungkin daerah itu belum ada, tapi yang jelas kita sudah bisa lakukan isolasi atau karantina pada orang ini. Kemudian sekaligus tracing kan. Nah, sekaligus kenapa ada treatment di situ? Kita jadi tahu orang ini berisiko nggak, punya hipertensi dan lain sebagainya. Nah, itu kita beri dukungan rawatan awal sehingga mencegah dia mengalami masa atau derajat yang lebih parah. Okay. Nah, untuk diketahui oleh publik, 17 hari disampaikan Mas Bayu itu, kalau kita lakukan isoman ataupun mau tersentralisasi, 2 minggu saja, itu saya menunjukkan itu bisa menurunkan angka kasus 80%, angka kematian 60%. Kematian bisa turun 60%. Benar-benar efektif. Betul, 2 minggu betul-betul efektif. Artinya yang di rumah saja dikatakan Kang Heri tadi, ya kalau benar-benar bisa dilakukan, tapi ini kan angka ideal ya, 80% dengan 60% kematian. Tapi itu kalaupun nurun sedikit saya sudah sangat bermakna kok, sangat bermakna. Makanya kalau ini bisa dilakukan efektif ya, dilakukan, tapi intinya tadi memastikan ada kader-kader orang-orang kita ya dengan pemerintah dan dengan masyarakat ini memastikan orang itu bisa menjalani isomannya dengan benar, termasuk orang-orang membatasi pergerakan, ini akan berdampak. Dan tambahan untuk mendukung Kang Zulfikar ya, memang untuk Indonesia saya prinsip tidak mesti sampai 1.000, mungkin agak berat, tapi kalau 1/1 juta saja kasusnya itu sudah bisa dikatakan terkendali. Artinya lebih dari 1.000 sebetulnya. Tapi oke, kita bisa dalam masa yang disebut new normal itu. Dan ini yang harus kita arahkan nanti oleh pemerintah. Jadi saya ingin sampaikan juga bahwa prediksi perburukan kita setidaknya akan berakhir di awal Oktober. Sehingga ke depan tampaknya kita nggak akan menghadapi lagi yang lebih serius dari ini. Tapi mencegah ledakan yang besar perlu kita lakukan upaya bersama dalam
periode 3 bulan ini. Ini yang paling menentukan dalam sejarah perjalanan pandemi kita, Mas Bayu. Ya, dalam 3 bulan ke depan. Oke, Kang Diki, menjadi catatan kita, mudah-mudahan masuk di kepala dan hati kita yang mendengarkan obrolan kita pagi hari ini. Mas Zulfikar, di beberapa artikel yang saya baca mengenai pendapat Anda, tadi Anda mengatakan lagi bahwa pemerintah Indonesia atau Indonesia pada umumnya ini masuk dalam istilah Anda adalah, koreksi saya, lingkaran setan. Berhasil mengatasi kasus, kemudian turun, tapi kemudian naik lagi. Nah, lingkaran inilah yang kemudian selama ini terjadi. Termasuk sekarang kita menghadapinya lagi, ini si lingkaran setan pandemi ini. Anda menyebutkan juga 3 hal yang kita udah sering dengar. Vaksinasi, pembatasan sosial, dan juga 3T gitu. Nah, 3 hal ini dilakukan, kita bisa keluar. Simple 3 hal ini sudah dilakukan oleh banyak negara termasuk India yang kemarin mengalami tsunami, dilakukan dengan konsisten, dengan komitmen, kita keluar dari lingkaran setan itu. Sekarang Indonesia sedang melakukan ini semua. Vaksinasi sedang dilakukan. Pembatasan sosial kita akan jalani lagi. Kita harus rela, ikhlas, dan semangat menjalaninya. 14 hari saja kita bisa menurunkan 80% kata Kang Diki. Itu semangat kita semua. Dan kemudian 3T yang mungkin kita akan menerima kunjungan dari RT RW, dari kelurahan bersama tim kesehatan ke rumah kita. Terima itu dengan baik sebagai bagian dari 3T karena kita perlu memetakan di mana lokasi-lokasinya. Ini semua kalau bisa dilakukan, kita bisa keluar dari lingkaran setan itu. Betul, Mas Zulfikar? Ya, benar sekali Mas Bayu. Jadi ada 3 tantangan yang menurut saya harus kita perhatikan, khususnya buat pemerintah ketika kita berusaha untuk menurunkan laju penularan dengan momentum PPKM darurat. Yang pertama mengenai testing, memang kita lihat komitmen pemerintah sepertinya sudah cukup solid, di mana ada target untuk melakukan testing sebanyak 500.000 testing dalam 1 hari. Ini jumlah yang sangat masif untuk Indonesia, tetapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana melakukannya gitu. Nah, usulan saya adalah bahwa 500.000 ini minimal 80 atau sampai 90% testing itu harus dilakukan secara gratis dan diberikan kepada setiap warga yang mendapat gejala. Jadi ini kita perlu lakukan. Jadi tidak hanya untuk melacak orang yang terkontak dengan orang yang positif, tetapi setiap orang yang sifatnya unlinked case atau kasus yang tidak terkoneksi dengan orang lain, tetapi merasakan gejala, bisa datang ke rumah sakit kapan saja dan kemudian melakukan tes dengan cepat dan tanpa biaya. Ini harus dilakukan dengan baik karena kalau tidak masyarakat akan segan, karena gimana pun juga beban finansial itu mendorong masyarakat untuk malas datang ke rumah sakit atau ke klinik untuk melakukan tes. Yang kedua adalah fakta bahwa ketika kita melakukan pembatasan sosial, kita harus melihat bahwa 40% penduduk Indonesia itu menggantungkan hidupnya pada sektor informal. Jadi mereka menggantungkan aktivitas ekonomi di luar dari sektor-sektor yang ditutup oleh pemerintah seperti mal, kemudian perkantoran dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu tergantung pada aktivitas perdagangan dan aktivitas ekonomi di pasar informal, di jalan raya dan usaha kaki lima dan sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas ini kalau misalnya tidak dikendalikan dengan baik justru menjadi tempat di mana orang berkerumun, orang berkumpul dan akhirnya kemudian pembatasan sosialnya tidak akan terlalu efektif. Jadi kita harus memberi perhatian juga kepada permasalahan ini dan implikasinya adalah bahwa bantuan sosial itu harus diberikan secara masif lagi gitu dan kali ini harus dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi kebocoran di mana-mana. Dan yang terakhir adalah bahwa ketika kita melakukan pembatasan sosial, kita perlu memberi semacam pendisiplinan kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu memiliki kecenderungan di mana mereka akan patuh jika mereka melihat ada contoh yang diberikan dari atas. Ini sifat masyarakat Indonesia yang memang bisa kita bilang masih cenderung paternalistik. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di atas gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang di atasnya memberi instruksi tetapi tidak konsisten melakukan instruksi sendiri, maka pesan itu
tidak akan terlalu efektif dan tidak akan diterima oleh masyarakat. Karena social compliance itu selain tergantung pada aturannya, juga tergantung pada contoh atau teladan yang diberikan oleh para pejabat, para pembuat kebijakan, para pemimpin, sehingga masyarakat melihat bahwa mereka merasa malu kalau mereka tidak melakukan itu. Gitu Oke. Mas Bayu. Ya, dan ada beberapa catatan yang tadi akan direspon oleh Mas Heri Trianto dari Satgas COVID-19, terutama untuk 3T dan juga bantuan sosial. Mungkin itu diperjelas lagi untuk masyarakat agar mereka bisa yakin untuk bisa stay at home, diam di rumah selama 2 minggu dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Saya minta waktu Anda bertiga satu bagian atau satu segmen lagi. Usai jeda, kami masih akan kembali.